Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi di Duta On Your Screen. Nah, kali ini Duta On Your Screen bakal bareng aku, yaitu Ridho Kurniawan, runner up 1 Duta MRL 2020. Nah, teman-teman semua, mungkin Duta On Your Screen kali ini bakal bahas apa sih sebenarnya bareng saya gitu, bareng aku gitu ya. Nah, kali ini kita bakal bahas basreng gitu. Kenapa basreng ya? Basreng teh makanan gitu ya. Basreng itu kita bahas kesehatan bareng. Nah teman-teman semua, di Duta On Your Screen kali ini bersama aku akan bahas tentang sedikit kesehatan dan berbagi ilmu kepada teman-teman tentang bagaimana sih kesehatan di masa pandemi ini. Tentunya setelah mungkin sekitar sudah 1 tahun gitu ya kita tumbuh bersama pandemi gitu ya, pasti banyak yang terjadi selain maraknya virus COVID-19 yang melanda negeri ini ya. Tentunya banyak penyakit-penyakit lain yang timbul akibat pandemi ini. Nah teman-teman, salah satunya yaitu poin kesehatan ini gimana ya, pasti dari kita merasakan gitu banyak yang berbeda di tubuh kita seperti sebelum pandemi maupun ketika sedang pandemi sekarang ini. Walaupun sudah 1 tahun terlewati gitu ya, namun ketika kita untuk bahas kesehatan ini ya nggak terlalu terlambat lah gitu, tidak ada kata terlambat untuk kita membahas kesehatan di masa pandemi ini. Jadi sejak bulan Maret ya 2019 2020 maaf 2020 itu sudah ada pandemi. Namun pasti ketika dilakukannya protokol kesehatan, menjaga jarak, semua kegiatan kita tidak bisa dilakukan, kita terpaksa harus belajar bekerja dari rumah. Itu ya pasti banyak perubahan di kehidupan kita, terutama perubahan di kesehatan kita. Nah, bisa jadi pandemi ini sekarang sudah banyak menyerang orang-orang selain dari COVID-19-nya, yaitu adalah penyakit imunitas tubuh. Nah, kita tahu nih, kebanyakan orang kenapa sih bisa kena COVID gitu ya? Kenapa sih bisa kena COVID-19? Salah satunya adalah turunnya imunitas tubuh. Nah, kekebalan tubuh kita berkurang. Karena apa? Mungkin karena bisa jadi karena kita yang kurang menjaga kesehatan selama pandemi ini. Nah, teman-teman, jadi efek panjang dari salah satunya self quarantine ini adalah kita beresiko terpapar penyakit imunitas. Nah, dari penyakit imunitas ini bisa terkenalah kita dengan COVID-19 itu tadi. Jadi gitu teman-teman. Baik, kita akan mulai masuk nih ke ranah pembahasan kesehatan tentang bagaimana sih menjaga kesehatan kita selama pandemi ini. Tentunya sebenarnya teman-teman, dari aku sendiri sih sebenarnya belum melakukan secara efisien dan efektif gitu ya tentang beberapa hal yang harus kita jaga ini gitu. Namun tidak ada salahnya untuk saling berbagi gitu ya, yang mudah-mudahan bisa gitu berbagi. Nah, yang jelas itu ada 3 hal yang perlu kita jaga selama masa pandemi ini. Yang pertama adalah pola makan, yang kedua adalah pola tidur, dan ketiga adalah pola olahraga. Nah, 3 hal ini, pola makan, pola tidur, pola olahraga ini menjadi ya paling mungkin sulit untuk diatur ketika kita masa pandemi ini, apalagi kita terbatas akan gerak, keluar rumah mungkin jauh-jauh juga nggak boleh gitu ya. Nah di sini jadi mungkin selama pandemi ini mungkin makan kurang teratur gitu ya. Bisa jadi gitu kita sehari makan gorengan berapa banyak kalori gitu yang masuk ke tubuh, nggak dikontrol gitu. Kalori yang masuk lebih banyak daripada kalori yang keluar. Karena apa? Karena ya tadi gerak kita tidak banyak gitu. Kita ya belajar di rumah, kita bekerja di rumah gitu. Apalagi nih kita yang mahasiswa,
pasti yang terus perkuliahannya meeting online terus kan, apalagi yang berorganisasi pasti tidak bergerak dari laptop gitu ya, dari HP pasti susah gitu ya. Nah itu adalah salah satu penyebabnya gitu. Kesehatan kita sedikit perlu diperhatikan gitu di masa pandemi ini. Di pola makan tadi, yaitu kalori yang masuk itu lebih banyak gitu daripada kalori yang keluar. Nah jadi pola makan yang tidak teratur, kemudian banyaknya kalori yang masuk, itu menjadi salah satu penyebab timbulnya nanti penyakit imunitas gitu. Kemudian teman-teman, dari mungkin ya pola tidur gitu ya, apalagi ini bakal bahas pola tidur. Kita sebagai mahasiswa juga mungkin merasakan gitu ya, tugas di gitu ya. Ya tugas sih harus memang dilakukan gitu ya, tapi kita kalau bisa memanfaatkan waktu sebaik mungkin gitu. Kita sekarang ini harus punya waktu tidur yang baik, waktu tidur yang cukup gitu. Tidur sehari 7-8 jam ya, 7-8 jam ya, jangan kurang dari itu, juga jangan lebih dari itu gitu. Kalau kurangnya penyakitnya banyak, kalau kelebihan ya juga nanti males-malesan gitu. Jadi teman-teman, pola tidur ini penting karena dia ini istilahnya waktu untuk tubuh kita beristirahat. Tubuh kita walaupun kita diam saja di rumah, kalau kita kekurangan tidur itu pasti akan berdampak penyakit yang besar kepada tubuh kita. Dan juga kalau kita tidur terlalu lama, melebihi dari batas waktu jamnya tidur, bakal juga timbul penyakit. Ya bisa jadi malas-malesan untuk mengerjakan sesuatu gitu. Jadi gitu teman-teman. Ya selanjutnya adalah olahraga gitu. Nah pasti dari teman-teman semua, mungkin termasuk saya sendiri, ini termasuk ya sulit gitu untuk olahraga. Nah kenapa? Mungkin karena olahraga ini kita mikirnya berat gitu ya, tapi coba pikirkan kawan-kawan semua, olahraga ini penting karena tubuh kita apalagi masa pandemi ini jarang bergerak gitu. Itu tadi yang saya bilang, kalori yang masuk lebih banyak daripada kalori yang keluar. Nah jika kita misalnya makannya banyak ya olahraganya banyak juga gitu, aktivitasnya juga banyak. Kan beda nih kalau kita misalnya ketika kuliah, ketika bekerja di luar gitu. Kalau kita kuliah pagi-pagi, sudah lari sudah jalan gitu ya dari kosan ke kampus gitu ya. Ya terasa sih ada keringat, udah nyampe lantai berapa di kampusnya udah keringat basah gitu ya. Jadi itu adalah aktivitas ya. Jadi kita kalau sebelum pandemi mungkin kalori yang masuk itu dengan kalori yang keluar itu mungkin bisa kita atur gitu ya. Tapi di masa pandemi ini sulit karena kita jarang bergerak, kita semuanya itu dari rumah gitu ya. Nah itu tadi teman-teman ya, perlu diperhatikan kalau olahraga ini. Olahraga yang penting itu adalah berkeringat dan melakukan olahraga yang benar gitu. Bisa kardio, bisa ya kalau yang suka push up gitu ya, sit up dan sebagainya lah, olahraga di rumah pun bisa kita lakukan gitu. Nah, dan juga kayak jogging gitu ya, saya suka sih jogging gitu di sekitaran rumah ya. Yang penting kan tidak terlalu jauh dari rumah gitu, dan mengurangi dan tetap jaga protokol kesehatan ketika di luar rumah gitu. Seperti itu teman-teman. Tapi ini ada mau bahas dari ketiga topik yang pola makan, pola tidur dan olahraga ini, sebenarnya ada yang mempengaruhi dari 3 poin ini gitu teman-teman, yaitu adalah pikiran dan jiwa kita gitu. Ya mau misalnya olahraga sebanyak apapun gitu ya, kita atur makan malam pagi jam segini, siang jam segini, nanti malam jam segini, dihitung kalori per hari masuk berapa, keluar berapa gitu ya. Tapi kalau pikiran kita sudah terganggu, pikiran kita sudah terbebani gitu ya, pikiran kita sudah tidak enak gitu, jiwa kita nggak tentram gitu selama pandemi gitu ya, itu bakal mempengaruhi sebagian besar kondisi tubuh kita.
mulai dari nanti makan nggak teratur, tidur tidak teratur, olahraga nggak mau, seperti itu teman-teman semua. Jadi ya pikiran dan jiwa ini memang mempengaruhi besar dari kondisi tubuh kita. Nah, aku ingin berbagi sedikit ilmu tentang pikiran, stres ya, tentang stres sih sebenarnya. Jadi stres itu teman-teman ada dibagi dua. Nah, stres yang pertama adalah emotional stress dan physical stress. Nah, kalau emotional stress itu adalah stres yang ditimbulkan dari pikiran dan jiwa kita. Itu tadi, misalnya, aduh tugas makin banyak, setiap hari kuliahnya online meeting terus gitu kan. Aduh pikiran terbebani, mau ngerjain sesuatu juga nggak bisa gitu ya. Nah di situ muncul emotional stress kita, stres yang berdasarkan dari pikiran. Nah itulah yang bakal mempengaruhi tubuh kita gitu ya, mempengaruhi kesehatan, makan, pola tidur gitu. Udah tidur nggak nyenyak, makan nggak teratur gitu ya, makan nggak kenyang, tidur nggak nyenyak gitu ya. Ya seperti itulah emotional stress. Dan emotional stress ini sangat berdampak negatif kepada tubuh kita. Oleh karena itu banyak orang bilang tetaplah berpikir positif walaupun banyak pikiran yang masuk gitu. Nah, lawan dari emotional stress ini adalah physical stress gitu. Physical stress ini berbeda dengan emotional stress. Kalau emotional stress itu buruk untuk tubuh kita, kalau physical stress adalah baik untuk tubuh kita gitu. Jadi gitu. Jadi dari mana sih timbulnya physical stress ini? Physical stress ini timbul dari kegiatan aktivitas kita. Misalnya kita berolahraga, kita banyak push up, sit up, lari, jogging, seperti itu ya. Itu bakal menimbulkan physical stress, yaitu stres yang dialami oleh otot-otot tubuh kita. Mungkin teman-teman sering mendengar seperti ini, mending capek otot daripada capek pikiran. Nah sebenarnya iya, karena kalau capek otot itu otot kita bakal beregenerasi. Artinya sel-sel otot yang rusak atau yang terkena stres tadi akan beregenerasi menjadi sel-sel otot yang baru dan akan memberikan tubuh kita dampak yang positif lah gitu ya. Tapi kalau stres dari pikiran atau emotional stress tadi itu bakal buruk untuk pikiran. Memang benar sih itu, capek otot lebih mending daripada capek pikiran. Oleh karena itu banyak orang yang bekerja dengan pikirannya dibayar lebih mahal daripada bekerja dengan ototnya. Seperti itu teman-teman. Nah itu tadi ya, physical stress dan emotional stress. Jadi teman-teman, kita kembali lagi ke 3 poin tadi. Kita atur pola makan ya. Pola makannya ini kita harus atur kapan saja kita harus makan. Dan misalnya jangan kita perhatikan jangan terlalu banyak makan gorengan sehari-hari, apalagi masa pandemi ini jika teman-teman tidak banyak beraktivitas secara fisik. Nah kalau bisa dalam sehari kita jumlah protein, vitamin, mineral yang masuk ke dalam tubuh itu harus ada cemilannya jangan gorengan lagi, cemilannya yang kayak buah gitu ya. Itu sangat kita butuhkan, tubuh kita sangat membutuhkan gitu loh selama pandemi ini gitu ya. Kemudian pola tidur bagi kita nih mahasiswa, jangan banyakkan begadang gitu karena ngerjain tugas. Pasti banyak mahasiswa mikirnya lebih enak di malam hari gitu, karena katanya sih di malam hari itu pikiran bakal lebih bekerja gitu. Nah sebenarnya teman-teman, kalau bisa waktu malam dimanfaatkanlah dengan baik. Kita tidur 7-8 jam sehari agar tubuh kita bisa mengetahui bahwa kita melakukan aktivitas yang baik, aktivitas yang tidak membuat tubuh kita rusak gitu. Dan tadi olahraga, usahakan teman-teman jangan, walaupun tidak sempat misalnya 1 kali sehari, setidaknya 3 kali dalam seminggu atau 2 kali dalam seminggu, usahakan untuk berolahraga teman-teman. Dan paling penting adalah pikiran dan jiwa kita harus kita berikan positif, berikan rasa-rasa positif kepada pikiran jiwa kita. Seandainya nih banyak tugas tumpuk, banyak tugas gini-gini selama kuliah, selama bekerja di luar ya, usahakan itu semua hanyalah cobaan gitu ya.
Ya kalau terus khusus untuk aku sendiri itu aku anggap sebagai cobaan yang harus dilakukan gitu, dan harus terus positive thinking. Nah itu gunanya positive thinking agar ketika kita emosional stres kita naik, kita tidak bisa mengatasinya itu seperti itu. Nah teman-teman, mungkin sudah cukup ya kita bahas basreng gitu sore bisa jadi sore malam semua di teman-teman lah bisa bahas basreng, bahas kesehatan bareng teman-teman. Mungkin sampai di sini yang dapat saya sampaikan. Semua yang disampaikan itu terkhusus untuk aku sendiri dan umumnya kepada teman-teman semua yang melihat video ini. Dan sampai jumpa lagi di Duta on Your Screen selanjutnya. Dah.